Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Gayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan salam kebangsaan. Merdeka! 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 Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Tuhan cinta semua bangsa. Berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Kali ini saya hanya akan membacakan satu ayat pada ayat 14. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah bagian dari cerita tentang Naaman, Panglima tentara Aram atau Syria, yang sangat dihormati dan berjasa besar bagi rajanya. Oleh karena itu, ia sangat disayangi oleh rajanya. Meskipun gagah perkasa, tetapi ia menderita penyakit kusta, penyakit kulit yang parah pada masa itu, dan belum ada obatnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kemudian seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dan bekerja sebagai pelayan istri Naaman memberitahu tentang Nabi Elisa di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kemudian Naaman datang membawa surat dari Raja Aram serta hadiah berupa emas, perak, dan pakaian mahal untuk Raja Israel. Waduh, ini masuk dalam urusan tingkat tinggi antar negara ya. Sampai ada surat dari Raja Aram kepada Raja Israel. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana Raja Israel mengalami kepanikan saat itu. Karena pada saat itu hubungan antara Israel dan Aram itu meskipun tidak lagi dalam peperangan, tetapi juga masih dalam suasana pertikaian atau tidak dalam hubungan baik. Kemudian Nabi Elisa menyuruh Naaman datang kepadanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika Naaman mendatangi Nabi Elisa tidak keluar menemuinya secara langsung, melainkan menyuruh pesuruhnya agar Naaman pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Semula Naaman marah karena menganggap remeh sungai Yordan dan ingin sungai di negerinya sendiri.
Namun setelah dibujuk oleh para pegawainya, ia menuruti perintah tersebut. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, setelah Naaman sembuh dari penyakitnya, dia juga mengalami pembaruan dalam iman. Ini pengakuan Naaman tentang Allah, sebagaimana dalam ayat 15, lanjutan dari bacaan kita tadi, ayat 15, kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bukan hanya bangsa Israel yang dicintai Tuhan, tetapi Tuhan cinta semua bangsa. Memang bangsa Israel disebut bangsa milik Allah, tetapi Tuhan juga mencintai bangsa-bangsa lain. Tuhan cinta semua bangsa. Naaman, bangsa Aram, dicintai oleh Tuhan. Naaman merasa cinta Tuhan bukan ketika ia berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai panglima tentara Aram yang sangat dihormati dan disanjung dan dipuji oleh seluruh bangsa Aram. Bahkan sangat dekat dengan raja. Bukan itu. Naaman merasakan cinta Tuhan juga bukan karena ia sangat kaya dan berkuasa dalam jabatannya. Juga bukan. Naaman merasakan cinta Tuhan justru ketika dia merendahkan diri, tidak mengandalkan apa yang telah menjadi miliknya, tetapi ketika ia mengakui dan mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, saat ini kita telah merasakan kemerdekaan selama 81 tahun. Kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan bangsa asing. Penyerahan hidup kepada Tuhan dengan bersyukur atas cinta Tuhan dalam anugerahnya dan menyatakan cinta kasih kita kepada sesama, siapapun, kapanpun, dimanapun, serta dalam situasi dan kondisi apapun, kita akan semakin dalam merasakan bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Dan tentunya Tuhan juga cinta pada bangsa Indonesia. Mari kita menghayati bahwa hanya cinta kasih Tuhan yang memerdekakan kita, memerdekakan bangsa kita, dan kita mengandalkan cinta kasih Tuhan pada kita, pada bangsa kita, dan juga kepada semua bangsa. Dari lingkup yang paling kecil dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat kita, dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Kita hayati kasih Tuhan dengan ucapan syukur kepadanya, dan mari kita mengungkapkan syukur itu melalui cinta kasih kita kepada sesama kita, sehingga damai sejahtera Tuhan semakin kita rasakan bersama. Selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Republik
Indonesia. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, di mana Kau perkenankan kami bersama-sama memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapa di sorga, kemerdekaan Indonesia adalah anugerah-Mu. Kemerdekaan Indonesia adalah karena cinta kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya cinta kasih-Mu senantiasa mengalir pada bangsa kami, pada negara kami. Dan biarlah kami juga menghayati dalam kehidupan kami dengan menyatakan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Bahkan Engkau mencintai segala bangsa. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa-bangsa yang saat ini masih merasakan penderitaan karena peperangan. Cinta kasih-Mu Tuhan, biarlah mereka rasakan melalui juru damai-Mu. Dan bangsa Indonesia dalam memperingati dan merayakan kemerdekaan, biarlah bukan hanya rutinitas semata, tetapi benar-benar menghayati cinta kasih-Mu, sehingga kedamaian semakin dirasakan dalam kehidupan bangsa kami. Sahabat Petra, dalam segala pergumulannya berkatilah Tuhan, sehingga dimerdekakan dari segala belenggu-belenggu penderitaan, persoalan yang dialami. Engkau menguatkan dan mengaruniakan jalan keluar, dan Engkau memakai seluruh sahabat Petra untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra. Berkatilah Tuhan agar cinta kasih-Mu pun mengalir melalui pelayanan saudara-saudara kami itu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Pencohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.